Bab 1016 Pandangan Singkat. Di luar aula, 3 dari keluarga Ji dan Kaisar Timbangan Hantu sedang berperang melawan beberapa lusin penjaga lapis baja. Zhao Feng tidak berencana untuk masuk, jadi dia meninggalkan lebih dari selusin penjaga sehingga mereka bisa menguji diri. Semua penjaga ini adalah raja atau kaisar puncak tingkat, dan mereka adalah bawahan dari Dewa Hiu Hitam. Mereka semua adalah pembunuh profesional, jadi mereka lebih berpengalaman dalam pertempuran daripada yang lain di sini. Mari kita coba langkah ini, Black Wind Ghost Claw. Cakar hitam raksasa di punggung tangan Kaisar Ghost Scales melintas dengan cahaya dingin dan memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Suara mendesing. Beberapa lusin cakar hitam tiba-tiba muncul dan melesat maju seperti bilah tajam. Peng! Ledakan. 4 penjaga lapis baja hitam mulai panik terhadap langkah Kaisar Timbangan Hantu, dan banyak lubang diiris pada baju zirah mereka. Hehehehe, senjata suci warisan ini tidak terlalu buruk. Kaisar Hantu Timbangan telah memeriksa senjata suci warisan ini sejak lama. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar membawanya ke pertempuran, jadi dia terus mencoba berbagai keterampilan dan teknik dengannya. Di sisi lain, ketiganya dari keluarga Ji bekerja bersama untuk melawan penjaga yang tersisa. Di antara mereka, Jilan bertanggung jawab untuk menahan para penjaga dan mendukung mereka dengan ilusi sementara Ji Wuye dan Ji Tianming menggunakan serangan ilusi. Purple Star Illusion Domain. Kabut ungu menyebar melalui mata Jilan dan menyelimuti para penjaga lapis baja hitam di dekatnya. Pikiran penjaga ini langsung menjadi kacau, dan mereka membuat banyak kesalahan. Meteor jatuh. Api biru ungu tiba-tiba meledak keluar dari mata Ji Wuye. Ledakan, ledakan. Meteorit menyala biru dan ungu yang tak terhitung mengisi langit dalam dimensi jiwa dan hancur ke bawah. Momentum itu bisa menghancurkan pikiran seseorang dan membuat mereka tidak bisa menolak. Mata bintang ungu bermutasi Ji Wuye adalah yang terkuat di antara trio mereka. Pertempuran di dalam ruang teleportasi jelas menarik perhatian banyak ahli di istana spiritual. Apa yang terjadi di dalam ruang teleportasi? Saya bisa merasakan beberapa Mystic Light Realm Secret Lord bertempur di sana. Jangan mendekat. Petik 2. Karena kekuatan Mystic Light tingkat Realm yang mengejutkan, banyak ahli hanya bisa menonton situasi dengan Divine Sense mereka. Mereka tidak berani masuk. Namun, seorang penatua berwarna abu-abu memiliki ekspresi tenang saat dia perlahan mendekati ruang teleportasi. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan arai teleportasi ini atau tidak. Penatua berwarna abu-abu memiliki ekspresi normal di wajahnya ketika dia melihat pertarungan kacau antara anggota keluarga Ji dan penjaga lapis baja hitam. Pada saat ini, Secret Lord Black Shark menyerbu keluar dari pintu masuk. Bersiaplah untuk pergi. Suara suci Tuan Hiu Hitam terdengar, dan penjaga lapis baja hitam di luar segera mundur dan bersiap untuk pergi dengan Tuan Hiu Hitam Suci. Kamu semua adalah kaki tangan Zhao Feng, mati. Tuan Suci Hiu Hitam memandang 3 murid keluarga Ji, Kaisar Timbangan Hantu, dan penatua berwarna abu-abu tidak jauh, dan kematian muncul di matanya. Ledakan. Gelombang kekuatan Magnificent tingkat suci-suci tiba-tiba turun dan menciptakan ledakan di seluruh istana. 3 dari timbangan keluarga Ji dan Kaisar Hantu semuanya merasa tubuh mereka membeku di bawah tekanan Dewa Suci. Mereka tidak dapat memindahkan Yuan sejati atau garis keturunan mereka, dan tekanan yang mengerikan akan menghancurkan mereka. Namun, kekuatan suci ini langsung menghilang, dan ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan Hantu Kaisar semuanya menghela nafas. Apakah arai teleportasi masih bisa digunakan? Penatua berwarna abu-abu tiba-tiba bertanya. Ini, Secret Lord Black Shark mengungkapkan ekspresi tertegun, dan jantungnya mulai berdetak ketika keringat dingin mengalir dari dahinya. Penatua itu berhasil menghancurkan kekuatan Magnificent tingkat suci-sucinya dengan mudah. Dia belum benar-benar memeriksa kultivasi tua ini dan hanya berpikir bahwa dia ada di pihak Zhao Feng. Karena dia berdiri di luar bukannya bertarung di dalam, maka kultivasinya seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, Dewa Hiu Hitam menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi tetua sama sekali. 3 dari timbangan keluarga Ji dan Kaisar Hantu menahan napas dan memandang ke arah sesepuh berwarna abu-abu. Mereka hanya tahu bahwa Hiu Hitam suci-suci berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi penatua ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Dewa Hiu Hitam Suci. Secret Lord Black Shark memiliki ekspresi yang rumit.
Jika dia tidak pergi sekarang dan ditangkap oleh Zhao Feng dan Tuan Suci Chang Qiong, dia pasti akan mati. Meledak, Tuan Suci Hiu Hitam tidak mengharapkan Zhao Feng untuk membawa ahli seperti itu bersamanya, dan matanya menjadi lebih mematikan. Tubuh dan jiwa bawahannya mulai mengembang, dan gelombang kehancuran mulai muncul. Ledakan, 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 penjaga lapis baja hitam meledak, dan kekuatan menakutkan menghancurkan pintu masuk ke aula. Aku akan membalaskan kalian semua. Secret Lord Black Shark berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Kembalilah, sebuah suara tua terdengar dari pusat ledakan. Ledakan, weng gelombang-gelombang, langit menjadi gelap, dan niat tanpa batas melewati udara. Bagaimana, ini mungkin? Tubuh Dewa Hiu Hitam membeku di udara, dia tidak bisa bergerak maju. Tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tertinggi. Asap memudar dan mengungkapkan Penatua dalam abu-abu, yang sama sekali tidak terluka. Matanya seperti air yang tenang saat dia melihat Secret Lord Black Shark. Di tempat lain, tubuh tinggi emas dan biru berdiri di depan mereka bertiga dari keluarga Ji dan timbangan Kaisar Hantu. Zhao Feng, terima kasih. Kaisar Ghost Scales merasa sangat beruntung. Ketika para penjaga meledak, Zhao Feng tiba dan mengedarkan tubuh petir suci dan perlindungan petir suci untuk memblokir ledakan di depan mereka. Bahkan Zhao Feng tidak akan bisa menangani penghancuran diri lebih dari selusin raja dan kaisar jika dia menerimanya secara langsung. Pada titik waktu ini, hati Zhao Feng bergetar ketika dia melihat sesepuh berwarna abu-abu tidak jauh. Penatua ini dengan mudah menahan Secret Lord Black Shark, kekuatan sejatinya setidaknya pada tingkat akhir tingkat Dewa Suci, atau mungkin dia bahkan seorang Raja Suci. Gelombang. Secret Lord Black Shark tidak bisa bergerak seperti yang dia harapkan saat dia perlahan kembali ke tanah. Dia memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, dia tidak berpikir bahwa pembantu Zhao Feng akan sangat kuat. Pembunuhan telah gagal, dan sekarang dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hahaha, ayo kita mati bersama. Secret Lord Black Shark berkerut ketika kekuatannya mengental dan langsung meledak. Tidak baik, hati-hati. Bahkan Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya terhadap penghancuran diri Lord Suci Black Shark. Zhao Feng membentangkan sayapnya dan dunia kecil angin petir saat dia menarik tiga anggota Ji Family dan Emperor Ghost Scales dan bergegas ke langit. Ledakan, 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 segala sesuatu di sekitar ruang teleportasi dihancurkan, dan banyak kaisar yang menonton pertunjukan terluka oleh ledakan itu. Bahkan seorang Dewa Suci telah menghancurkan dirinya sendiri, sehingga para penonton semua melarikan diri. Namun, Penatua abu-abu hanya berdiri di sana dan melindungi dirinya dengan beberapa niat. Tidak ada kerusakan yang terjadi padanya. Terima kasih, senior, karena membantu saya membunuh pembunuh ini. Zhao Feng maju untuk mengucapkan terima kasih. Tidak masalah apakah Penatua ini melakukannya dengan sengaja atau tidak, jika dia tidak melakukan apa-apa, Tuan Suci Hiu Hitam sangat mungkin telah pergi. Little friend, apakah arai di dalam ruang teleportasi masih bisa digunakan? Mata kiri Zhao Feng memindai ke arah arai teleportasi. Arai defensif di sekitarnya telah dihancurkan, tetapi arai teleportasi itu sendiri masih baik-baik saja. Arainya masih bagus, itu masih bisa digunakan. Zhao Feng mendarat di tanah dan melepaskan tiga anggota Ji Family dan Emperor Ghost Scales dari Little World of Wind Lightning-nya. Zhao Feng, kita harus pergi secepat mungkin, pesan Ying Tua. Ying Tua, Pangeran ke-9, dan Dewa Suci Chang Qiong relatif jauh dari ledakan, sehingga mereka tidak terluka. Namun, mereka bertiga terluka sebelumnya, posisi mereka telah terungkap, dan tempat ini sangat tidak aman. Misalnya, Penatua kelabu di luar memiliki kekuatan yang tak terukur. Jika dia musuh, mereka pasti sudah mati. Mereka harus pergi ke medan perang dan melaporkan ini ke kekaisaran. Senior, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan kami. Zhao Feng mengundang Penatua ini karena dia tidak merasakan niat buruk darinya. Tidak perlu, saya masih menunggu murid saya. Penatua abu-abu menolak undangan Zhao Feng. Selamat tinggal kalau begitu. Zhao Feng, anggota keluarga Ji, dan Kaisar Ghost Scales mengucapkan selamat tinggal pada Penatua yang abu-abu. Ying Tua menempatkan beberapa primal kristal seton tingkat puncak di tahap teleportasi kuno, dan cahaya putih mulai menyala ketika garis arai perak yang tak terhitung mulai memanjang. Dewa Suci Chang Qiong dan Old Ying memandangi sesepuh misterius itu dan merasa beruntung bahwa dia bukan musuh mereka. Pada saat yang sama,
mereka merasa bahwa keberuntungan Secret Lord Black Shark agak buruk. Pada saat ini, sesosok putih berbaju menuju Penatua yang beruban. Gadis itu mengenakan pakaian putih salju, dan kecantikannya yang tiada taranya seperti lotus putih dan murni. Dia tersenyum tipis dan memberi orang lain sensasi damai. Mata Zhao Feng tiba-tiba bergetar ketika dia melihat ke arah gadis elegan yang sepertinya berasal dari sebuah lukisan. Bahkan Zhao Feng, yang terbiasa melihat keindahan, sangat tertarik. Pada saat yang sama, ia juga merasakan sensasi yang tidak dikenalnya. Sama seperti ketika kucing kecil pencuri itu menyingkap wajah Liu Qinxin kembali di Floating Lake City di benua bunga azure, dan kecantikannya sudah cukup untuk membuat orang terpesona sesaat. Sangat cantik, Kaisar Hantu Timbangan linglung saat dia memandangi gadis berbaju putih. Bahkan Jilan benar-benar tertarik padanya. Pada saat yang sama, gadis berbaju putih melihat ke arah Pangeran ke-9 dan perusahaan dalam susunan teleportasi, dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Aura yang dilepaskan oleh rambut emas dan mata emas membuatnya merasa dekat, tetapi di saat berikutnya, Pangeran ke-9, Zhao Feng, dan teman-temannya menghilang dari tahap teleportasi. Tuan, saya membeli kin yang layak. Gadis putih itu memperlihatkan giginya sambil tersenyum. Kamu belum memperhatikan, Anda benar-benar meninggalkan kin Anda di belakang. Kata Penatua abu-abu. Kecantikan kecil, mengapa kamu datang ke sini? Jangan lari Dewi kecil, kami hanya ingin menjadi temanmu, hehehehe. Suara main-main dari dua laki-laki terdengar dari luar ketika dua laki-laki besar melompat. Mereka berdua dewa kuasi suci, dan mereka tidak merasakan banyak ancaman dari Penatua di sebelah gadis itu, jadi mereka tidak benar-benar peduli dengannya. Menyebabkan masalah bagiku lagi, Penatua berwarna abu-abu itu menunjukkan senyum tak berdaya, dan wajah gadis itu menjadi merah padam ketika dia memberikan senyum canggung. Weng gelombang, warna mata kiri sesepuh itu tiba-tiba mulai berubah, dan sosok hitam melompat keluar. Sosok hitam ini hanya ada dalam keadaan jiwa, dan memiliki kutukan dan jimat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Penampilannya mirip dengan hiu hitam suci. Apa ini? Ekspresi kedua pria itu berubah. Adegan aneh ini memberi mereka perasaan buruk. Jiwa Secret Lord Black Shark tiba-tiba menyerbu keluar, dan Secret Lord Soul Intent yang menakutkan menabrak ke depan. Lari, ekspresi kedua pria itu berubah menjadi ketakutan dan panik ketika mereka segera mencoba untuk lari. Gelombang-gelombang boom, dua laki-laki besar jatuh ke tanah, jiwa mereka telah hancur total. Jiwa Secret Lord Black Shark kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergabung menjadi mata kiri sesepuh berwarna abu-abu. Ayo pergi, arai teleportasi masih bisa digunakan. Penatua berwarna abu-abu dan gadis berbaju putih berjalan menuju tahap susunan kuno. Bab 1017 Medan Perang 3 Provinsi. Ketika Zhao Feng, Pangeran ke-9, dan rekan-rekannya muncul di panggung teleportasi lainnya, semua orang duduk di atas kereta terbang Zhao Feng yang menyala dan melaju ke langit. 8 adalah kapasitas maksimum dari kereta terbang yang menyala. Lihat, itu, nilai mesin terbang itu seharusnya cukup tinggi. Istana spiritual ini bahkan lebih kacau daripada yang terakhir. Zhao Feng dan rekan-rekannya yang terbang ke langit menarik banyak tatapan, dan beberapa lusin sosok segera mengikuti di belakang mereka. Dewa Suci Changqiong terkekeh dengan dingin dan melepaskan aura Dewa Sucinya. Ledakan, darah dalam beberapa lusin figur bergetar ketika aura tertinggi ini mendorong mereka kembali. Tuan Suci, tidak ada harapan. Petik 2, banyak orang pergi, tetapi masih ada beberapa tatapan serakah yang tersisa setelah melihat bahwa ada 8 orang di kereta terbang. Zhao Feng, mesin terbang ini cukup bagus. Old Ying memiliki ekspresi memuji. Kuda terbang yang mereka gunakan tidak ada bandingannya dengan ini. Kuda terbang perlu istirahat, dan tanpa penjinak binatang buas, kecelakaan mungkin terjadi selama perjalanan panjang yang sulit diselesaikan. Ini ditingkatkan oleh Master Pandai Besi Arai di Provinsi Chen, Ji Tianming, yang banyak berbicara, menjawab. Teman kecil Zhao Feng memang sengit dan kuat seperti rumor. Suci Lord Changqiong mengungkapkan senyum tipis. Dia dikirim oleh Kekaisaran untuk melindungi Pangeran ke-9. Tentu saja, ada banyak orang dengan dia juga. Namun, ada perbedaan besar antara mereka dan kelompok Secret Lord Black Shark. Kali ini, jika bukan karena Zhao Feng, mereka semua akan mati di aula. Zhao Feng, bagaimana Anda menemukan kami? Old Ying bertanya apa yang ia bingung.
Arai telah memblokir semua suara, kekuatan, dan sense spiritual. Ketika mereka terjebak di dalam, tidak ada yang masuk. Ini, token emas persegi dengan naga di atasnya muncul di tangan Zhao Feng. Imperial Sky Token, Old Ying dan Dewa Suci Chang Qiong langsung mengerti. Meskipun token langit kekaisaran melambangkan status kekaisaran, ia memiliki kemampuan lain untuk meningkatkan kekuatan pemeliharaan drakonik pemakainya. Masih ada sedikit pemeliharaan drakonik Pangeran ke-9 dalam Imperial Sky Token. Sebelumnya, Pangeran ke-9 mengandalkan pemeliharaan drakonik untuk bertarung, jadi dia jelas bisa merasakan Imperial Sky Token tidak jauh. Namun, keduanya terkejut oleh fakta bahwa Pangeran ke-9 telah memberikan token langit kekaisarannya kepada Zhao Feng. Mungkin ini karma. Siapa yang ingin membunuh putra mahkota? Kaisar Hantu Timbangan bertanya. Baginya, putra mahkota adalah orang dengan identitas paling mulia yang pernah dilihatnya. Kami tidak memiliki petunjuk. Old Ying memiliki ekspresi suram. Pembunuh hanya bertanggung jawab untuk mengambil misi dan menyelesaikan target. Mereka tidak peduli tentang hal lain, oleh karena itu, bahkan jika target mereka menang dan membiarkan beberapa dari mereka tetap hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Meskipun mereka berencana untuk melaporkan ini ketika mereka tiba di tujuan, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Zhao Feng, perhentian terakhir kami adalah di wilayah keluarga Tai. Old Ying memperingatkan, selain Kaisar Hantu Timbangan, semua orang yang hadir tahu sedikit tentang permusuhan antara Zhao Feng dan keluarga Dasi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Keluarga Tai adalah area utama tempat non-manusia menyerang. Roh suci bulu raja menjaga tempat itu, dan mereka harus pergi ke sana terlebih dahulu. Saudara Zhao, keluarga Dasi tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Pangeran ke-9 segera berdiri. Dengan identitas Pangeran ke-9 saat ini, keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun untuk Zhao Feng, setidaknya di permukaan. Ada para pakar dan kekuatan dari segala jenis di jalan. Sebagian besar dari mereka bergabung di garis depan untuk mengumpulkan poin pertempuran dan menukarnya dengan sumber daya berharga. Beberapa ada di sini karena mereka haus darah atau ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sekitar 10 hari kemudian, kelompok itu tiba di depan sebuah istana besar berwarna emas dan merah yang menakjubkan. Aura pembantaian yang ganas menghanyutkan mereka. Sekelompok orang akan berpatroli di sekitar istana emas dan merah di setiap 10 meter. Pangeran ke-9 mengambil token dan menunjukkannya kepada orang-orang yang menjaga kota. Para penjaga ini memimpin kelompok mereka ke istana. Setelah 3 kelompok berbeda memimpin mereka, Pangeran ke-9 dan rekan-rekan akhirnya tiba di pusat. Tunggu aku di luar, kata Pangeran ke-9 kepada yang lain. Selain dari Dewa Suci Chang Qiong, tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk masuk. Saya akan bercerita tentang situasi Great Gun Lord Dinasti, Ying Tua tiba-tiba berkata. Semua orang tidak ada hubungannya, dan itu baik bagi mereka untuk mengetahui bagaimana perang berlangsung. Setengah dari wilayah di 3 provinsi telah jatuh. 1 juta mil jauhnya dari kita adalah benteng orang-orang yang bukan manusia. Old Ying berkata dengan nada serius. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ying Tua, dan mereka melihat ke depan. Perang antara 2 dinasti penguasa telah berlangsung selama lebih dari setahun, dan meskipun dinasti Gan Agung Lord telah berhasil membalikkan kerugian awal mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali tanah yang telah mereka kehilangan. Karena sebagian dari ketiga provinsi itu telah jatuh, perang terutama didasarkan pada ketiga provinsi ini. Ketiga provinsi ini adalah Provinsi Ling, di mana keluarga Dasi berada, Provinsi Suang, tempat keluarga Yu bermarkas, dan Provinsi Lan, tempat Istana Grand Duke Lan memerintah. Provinsi Lan, Istana Grand Duke Lan. Tanya Zhao Feng. Betul, Istana Grand Duke Lan adalah salah satu kekuatan yang mendukung Yang Mulia. Ying Tua memiliki nada serius. Dalam sidang putra mahkota, Su Qingling datang dari Istana Grand Duke Lan. Provinsi Lan adalah provinsi terlemah dari ketiganya. Di mana kita akan ditugaskan? Tanya Ji Wuye. Tunggu, Old Ying mengatakan satu kata. Semua orang mengerti bahwa mereka hanya akan tahu hasilnya setelah Pangeran ke-9 dan Dewa Suci Chang Qiong keluar. Bagi mereka, pilihan terbaik adalah jika mereka pergi ke provinsi keluarga Yu karena mereka berada di sisi yang sama sekarang. Meskipun Provinsi Lan mendukung Pangeran ke-9,
kekuatan keseluruhan Provinsi Lan relatif lemah, dan mereka bukan pertandingan non-manusia. Itu bukan tempat yang baik untuk Pangeran ke-9 untuk menunjukkan hasil yang baik. Adapun Provinsi Ling, mereka mendukung Pangeran ke-4, dan keluarga Tai memiliki hubungan aneh dengan Zhao Feng, jadi Zhao Feng tidak ingin tinggal di Provinsi Ling. Selain itu, Zhao Feng tidak tahu provinsi mana anggota Ocean Smoke Pavilion berada. Apa itu? Jilan melihat ke kejauhan. Di tengah-tengah aula adalah deretan papan batu merah yang tingginya 100 meter. Darah tampak menggelembung dari mereka, dan banyak nama tertulis di sekujur tubuh mereka ketika cahaya keemasan berkedip. Itu peringkat Dewan Perang. 5.000 orang teratas dengan poin perang terbanyak di Provinsi Ling akan ditampilkan pada peringkat Dewan Perang. Old Ying menjelaskan, peringkat Dewan Perang adalah untuk mendorong para prajurit dinasti Gun Lord besar untuk membunuh lebih banyak musuh dan menjadi lebih berani. Itu juga merupakan tampilan kemuliaan dan kekuatan. Poin perang ini tidak akan berkurang bahkan jika seseorang menggunakannya untuk membeli sumber daya. Rupanya, setelah perang berakhir, mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan mendapatkan hadiah unik. Mata Zhao Feng menyapu ranking Dewan Perang dan melihat beberapa nama yang akrab, seperti Suan Yuanwen, Tai Lingyun, dan Dewa Suci 10.000 petir. Di antara mereka, Suan Yuanwen dan Tai Lingyun berada di peringkat ke-100 sementara Dewa Suci 10.000 petir berada di 50 besar. Tentu saja, Zhao Feng menyadari bahwa tidak ada alam cahaya mistis tahap akhir di peringkat Dewan Perang, apalagi Raja Suci. Jangan meremehkan poin perang ini. Sekarang dinasti Gun Lord besar ingin membalikkan keadaan dengan cepat, kelangkaan dan berharganya beberapa hadiah yang dapat Anda beli melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Ying Tua tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Zhao Feng di sini juga akan memasuki medan perang dan membunuh musuh, jadi dia menggunakan ini untuk mendorong mereka. Pada saat ini, Pangeran ke-9 dan Dewa Suci Chang Qiong berjalan keluar dari Istana Emas Merah. Kita pergi besok, kata Pangeran ke-9. Ying dan Zhao Feng tua bisa tahu dari nada Pangeran ke-9 bahwa tujuan mereka adalah Provinsi Lan. Jika Pangeran ke-9 telah melihat roh bulu suci raja, mereka mungkin telah dikirim ke Provinsi Suang, yang paling cocok untuk Pangeran ke-9. Jelas bahwa Pangeran ke-9 seharusnya bertemu dengan beberapa eselon atas dari keluarga Tai. Menjadi kekuatan yang mendukung Pangeran ke-4, keluarga Tai ingin menghentikan Pangeran ke-9 dari memiliki prestasi besar, jadi dia jelas dikirim ke Provinsi Lan. Selain itu, Provinsi Lan dan Provinsi Suang berada di kedua sisi Provinsi Ling. Ini berarti bahwa kekuatan Pangeran ke-9 secara keseluruhan telah terpecah. Lagi pula, berita tentang Pangeran ke-8 yang mendukung putra mahkota telah menyebar ke seluruh eselon atas dari banyak pasukan. Ikutlah bersamaku. Semua orang mengikuti Dewa Suci Chang Qiong ke aula samping yang tidak ada yang tinggal di. Namun, seseorang tiba segera setelah Zhao Feng melangkah ke aula. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Pendatang baru membungkuk pada Pangeran ke-9. Zhao Feng, penatua Grand Keluarga Dasi mengundang Anda. Orang itu kemudian berbicara kepada Zhao Feng. Zhao Feng harus mengagumi seberapa cepat tindakan keluarga Tai. Berita tentang dia mengikuti Pangeran ke-9 mungkin sudah menyebar ke seluruh eselon atas keluarga Tai. Namun, karena Provinsi Ling adalah wilayah keluarga Dasi, Zhao Feng tidak pergi hanya akan memperburuk situasi. Zhao Feng, aku akan ikut denganmu, Pangeran ke-9 segera berkata. Dia tidak berharap keluarga Dasi begitu keras kepala dengan Zhao Feng. Saat mereka tiba, keluarga Tai mengambil tindakan. Lebih jauh lagi, kali ini, itu adalah seseorang yang bahkan memiliki kekuatan lebih dalam keluarga Tai. Tidak perlu, Zhao Feng menolak niat baik Pangeran ke-9. Tolong, lewat sini. Orang dari keluarga Tai terbang ke udara dengan Zhao Feng di belakangnya. Dengan orang ini memimpinnya, Zhao Feng tiba di aula bagian dalam di belakang aula utama. Setelah tiba, anggota keluarga Dasi mundur. Masuk, suara tua terdengar, dan itu membuat hati Zhao Feng melompat. Meskipun suara ini tenang, itu membuat tubuh Zhao Feng merasa panas ketika garis keturunannya mulai bergetar. Orang bisa mengatakan bahwa pemilik suara ini tidak sederhana. Zhao Feng kemudian melangkah ke aula emas dan merah ini. Hanya ada dua sosok di dalam aula. Yang satu mengenakan jubah putih dan memiliki rambut merah. Auranya sangat pingsan, seolah-olah dia memiliki tubuh manusia. Di sisi lain, sosok lainnya menyalam mata Zhao Feng. Itu adalah wanita, jangkung dengan wajah memukau dalam warna merah.
Dia memiliki sepasang mata yang dapat menarik jiwa seseorang, dan dia saat ini tersenyum ketika dia memeriksa Zhao Feng. Silakan duduk, kata penatua berbaju putih dengan senyum tipis. Boleh aku tahu mengapa senior ingin junior ini datang ke sini? Zhao Feng merasa bahwa segalanya berbeda dari yang dia harapkan. Dia juga merasakan beberapa aura tersembunyi tapi kuat di dalam aula. Saya harap teman kecil Zhao tidak mengambil apa yang keluarga Tai lakukan sebelumnya ke hati. Penatua berjubah putih duduk dan berkata, tentu saja tidak, The Tai Family belum melakukan apapun pada junior ini. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Mendengar itu, penatua berjubah putih tertawa. Apakah teman kecil Zhao memiliki kesalahpahaman tentang keluarga Dasi? Tanya sesepuh berjubah putih itu perlahan. Dia jelas meminta alasan Zhao Feng tidak ingin bergabung dengan keluarga Dasi. Sikap Grand Elder dari keluarga Tai membuat Zhao Feng merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, di masa lalu, orang-orang dari keluarga Tai memberi Zhao Feng perasaan bahwa mereka sangat kuat. Tentu saja tidak, keluarga Tai menjaga perbatasan barat laut melawan yang bukan manusia. Junior ini sangat mengagumi fakta ini. Zhao Feng memberikan jawaban dengan hormat. Hahaha, generasi muda dari keluarga Tai juga mengagumi kinerja Little Friend Zhao dalam persidangan putra mahkota. Kata penatua berjubah putih sambil tersenyum. Ini cucu perempuan saya, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu teman kecil Zhao, dan dia akhirnya bisa melakukannya hari ini. Petik 2. Wanita cantik itu segera berjalan maju setelah penatua berjubah putih selesai berbicara. Bab 1018 terlepas dari diri sendiri. Ini cucu perempuan saya, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu teman kecil Zhao, dan dia akhirnya bisa melakukannya hari ini. Petik 2. Wanita cantik itu segera berjalan maju setelah penatua berjubah putih selesai berbicara. Saya Tai Hongling, dan saya mendapat hak istimewa untuk bertemu Tuan Muda Zhao. Suara Tai Hongling terdengar, dan dia membungkuk lemah. Payudaranya yang berlimpah akan melompat keluar, dan dia tersenyum tipis ketika dia memeriksa Zhao Feng. Alis Zhao Feng berkerut, dan dia melihat sesepuh berjubah putih. Kali ini, sikap keluarga Tai sangat berbeda dari sebelumnya, dan mereka bahkan belum menyebutkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Zhao Feng tidak tahu apa niat keluarga Dasi itu. Hongling telah mendengar cerita Sir Yang Zhao sejak lama, dan Sir Muda Zhao memang tampan dan kuat seperti yang dikatakan kisah itu. Tai Hongling mulai berbicara. Pada kenyataannya, keluarga Dasi berencana menggunakan dia untuk mengikat Zhao Feng kepada mereka dengan pernikahan. Tai Hongling adalah kecantikan nomor 1 dari keluarga Tai, dan dia memiliki banyak pria yang mengincarnya dari 8 keluarga besar, tetapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka. The Tai Family menempatkan sangat penting pada tampilan Zhao Feng di persidangan putra mahkota. Kakeknya bahkan datang dengan gagasan agar dia menikah dengan Zhao Feng. Tai Hongling jelas telah datang kali ini untuk melihat calon suaminya. Dia ingin melihat perbedaan apa yang dimiliki pria ini dengan Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna dibandingkan dengan para jenius lain dari keluarga Tai. Jika semua yang dimiliki Zhao Feng adalah garis keturunan tetapi tidak berguna dalam segala hal lainnya, dia tidak akan setuju. Namun, melihat sikap tenang Zhao Feng, wajah tampan, dan mata dingin, hati Tai Hongling bergoyang. Saya juga mendengar bahwa Tuan Muda Zhao hanya seorang kaisar tetapi memiliki kekuatan pertempuran dari rilem cahaya tahap awal. Bolehkah saya tahu jika saya bisa menyaksikan sosok tampan Tuan Sir Zhao? Petik 2. Melihat bahwa Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Tai Hongling berpikir bahwa dia telah mempesona Zhao Feng dan memberikan senyum percaya diri. Dia sangat puas dengan garis keturunan, penampilan, dan tampilan Zhao Feng. Sekarang dia ingin melihat apakah Zhao Feng benar-benar sekuat rumor yang beredar. Lady Hongling sangat cantik dan menakjubkan. Anda telah berhasil menjadi dewa kuasi suci di usia yang sangat muda. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya bandingkan. Petik 2. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia memeriksa gadis ini. Dalam hal garis keturunan, dia mungkin bahkan lebih kuat dari Tai Lingyun. Adapun mengapa dia tidak berpartisipasi dalam persidangan putra mahkota, mungkin dia gagal mendapatkan tempat tertentu yang dia inginkan. Hahaha, teman kecil Zhao tidak perlu rendah hati. Cucu perempuan saya sangat kompetitif. Mengapa Little Friend tidak menunjukkan 1 atau 2 langkah padanya? Penatua berjubah putih tertawa, dan gelombang kekuatan magnificent tingkat suci-suci meliputi Zhao Feng dan Tai Hongling. Pemandangan di depan mereka berubah,
dan mereka tiba di dimensi lain ketika aura panas menyapu mereka. Di depan mereka adalah area yang terbuat dari lava dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada gunung berapi memuntahkan lahar tidak jauh dari sana. Zhao Feng sedikit terkejut. Dunia kecil ini dekat dengan dimensi nyata dan memberi orang lain perasaan realistis. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan menemukan bahwa dimensi ini memiliki unsur-unsur air, api, dan bumi. Senior, kamu tidak berencana untukku dan cucumu untuk bertarung di sini, kan? Zhao Feng tidak berdaya. Penatua berjubah putih telah membawa Zhao Feng ke dunia kecilnya. Tanpa meminta pendapatnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng. Ini pertama kalinya saya melihat Tuan Muda Zhao. Kami tidak ingin merusak hubungan kami, bagaimana kalau kita hanya bertukar 3 pukulan? Tanya Tai Hongling. Dia sangat tertarik dengan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dan sikap Zhao Feng saat ini cocok untuknya. Ini sangat jarang. 3 gerakan akan cukup untuk melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Hanya 3 langkah. Teman kecil Zhao tidak perlu begitu hormat. Penatua berjubah putih berkata dengan nada tegas. Pada kenyataannya, dia memaksa Zhao Feng untuk menunjukkan kekuatannya kali ini untuk membuat eselon atas dari keluarga Tai menyaksikannya juga. Hanya dengan begitu mereka akan tahu apakah itu pantas untuk pernikahan Tai Hongling dengan Zhao Feng atau tidak. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak menyukai keluarga dasi, dan kemungkinan dia benar-benar bergabung cukup rendah. Mereka hanya bisa pergi untuk yang terbaik kedua dan membiarkan Zhao Feng meninggalkan beberapa benih di belakang untuk keluarga Tai. Namun, Zhao Feng tidak akan tertarik pada wanita normal. Oke, 3 gerakan. Zhao Feng mengangguk. Detik berikutnya, Zhao Feng menggunakan teknik terbang petir sayap dan mengedarkan tubuh petir suci kun emas saat ia menyerbu ke arah Tai Hongling dan meninju keluar. Jika itu hanya 3 langkah, maka Zhao Feng akan memimpin dan mengakhirinya dengan cepat. Zhao Feng tahu bahwa penatua berjubah putih ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia tidak berani meremehkan Tai Hongling. Namun, dia tidak bisa menggunakan garis matanya atau yang lebih tua yang berjubah putih dan yang lainnya dari keluarga Tai yang bersembunyi akan tidak puas dan membuat situasinya bahkan lebih merepotkan. Selama dia melewati tahap ini untuk saat ini, Zhao Feng akan dapat pergi dengan Pangeran ke-9 untuk pergi ke Provinsi Lan pada hari berikutnya dan sepenuhnya meninggalkan keluarga dasi. Di masa depan, Zhao Feng akan mencoba yang terbaik untuk tidak datang ke Provinsi Ling kecuali dia cukup kuat atau kecuali kekuatannya berada pada tingkat yang keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun padanya. Ledakan, kekuatan fisik yang kuat bergabung dengan api petir angin dan meledak dari tangan Zhao Feng. Ding, peng. 2 bilah melengkung berwarna merah darah muncul di tangan Tai Hongling dan memblokir fist mendominasi Lightning Zhao Feng. Tuan Muda Zhao benar-benar tidak sabar. Suara seksi Tai Hongling terdengar di sebelah Zhao Feng. Dia tidak puas bahwa Zhao Feng ingin mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Kekuatan apa? Zhao Feng berseru di dalam hatinya. Dia tahu bahwa, untuk memanfaatkan garis keturunan Blood Devil Sun, anggota keluarga Tai harus melatih teknik penguatan tubuh. Namun, kekuatan Tai Hongling jauh lebih kuat daripada kekuatan Tai Lingyun selama persidangan putra mahkota. Ledakan, garis darah di dalam tubuh Tai Hongling tiba-tiba meletus dan menyebabkan rambut merahnya yang jahat berhembus angin. Warna merah seperti kaca juga muncul di kulitnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah karya seni. Bam! Zhao Feng didorong kembali, dan sensasi berapi-api menyapu tubuh petir suci. Pada saat ini, Tai Hongling melayang di udara dan dikelilingi oleh nyala api, seolah-olah dia adalah Dewi Api, anggun dan mulia. Suara mendesing, ledakan, sosok emas dan biru Zhao Feng merilis bola api yang mewarnai tubuhnya dengan warna darah segar, dan sepasang sayap petir membentang di punggungnya, seolah-olah itu adalah sayap api abadi dari gagak emas. Aura yang kuat dan berapi-api membentuk ledakan yang menyapu segala arah. Lava di bawah mulai bergetar. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan terdengar dari gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang lava meletus. Menyebabkan dunia menjadi merah dan panas berapi-api. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Mata Tai Hongling memeriksa Zhao Feng, dan jantungnya sedikit bergetar. Garis keturunan Zhao Feng memberinya perasaan yang membuatnya ingin berdiri di sampingnya. Tuan Muda Zhao, giliran saya untuk menyerang sekarang. Teriak Tai Hongling saat dia melambaikan bilah melengkung berwarna darah di tangannya. Blood Demon Scarlet Moon,
Tai Hongling menggunakan teknik gerakan mendalam untuk langsung mendekati Zhao Feng. Dia kemudian mengiris dan menciptakan bulan melengkung merah-merah menyala yang melesat ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap, semua kekuatan api di dekatnya tampaknya dihisap untuk meningkatkan kekuatan serangan ini. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah saat api di sekitar tubuhnya naik sekali lagi. Sebuah penghalang yang terbuat dari Scarlet Lightning muncul di depannya. Pada saat yang sama, matahari merah darah yang unik mulai membakar dan berputar di belakang Zhao Feng. Api mulai perlahan berkumpul dari bumi dan langit, meningkatkan kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Kemampuan yang sangat kuat untuk menyerap api. Mata Tai Hongling berbinar, tingkat penyerapan dari garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat dari miliknya. Peng, ledakan, gelombang berwarna darah meledak, suara mendesing. Detik berikutnya, sosok yang keluar dari pusat ledakan. Ledakan. Tubuh Zhao Feng meninggalkan bunga api saat dia muncul di sebelah Tai Hongling dalam sekejap. Ini adalah Blood Devil Chaos. Tai Hongling melihat kondisi Zhao Feng saat ini. Api membakar seluruh tubuhnya, dan itu melepaskan ledakan setiap saat. Teknik rahasia yang digunakan dalam kerjasama dengan garis keturunan Blood Devil Sun adalah Blood Devil Chaos. Peng, Blood Devil Chaos, selain flash spasial petir sayap, menembak ke arah Tai Hongling. Ledakan. Sosok merah menabrak lava di bawah ini. Ledakan. Tai Hongling tiba-tiba keluar. Pada saat ini, setengah dari pakaiannya telah dihancurkan, memperlihatkan tubuh tanpa cacat. Sepasang kaki batu gioknya sudah cukup untuk membuat pria menjadi gila. Hongling, hentikan. Penatua berjubah putih tiba-tiba memanggil, dan kekuatan dunia kecil turun ke Tai Hongling, langsung menekan kekuatan garis keturunannya. Terima kasih, Tuan Muda Zhao, karena mengajari saya. Saya mengagumi kekuatan Anda. Tai Hongling segera tenang dan tersenyum tipis ketika kakeknya menghentikannya. Peningkatan kecepatan Zhao Feng pada akhirnya membuatnya lengah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng benar-benar bisa mengalahkannya. Namun, kekuatannya telah mencapai persyaratan minimum calon suaminya. Kekuatan teman kecil Zhao memang membuka mata saya. Penatua berjubah putih tertawa. Dia hanya mendengar Zhao Feng mempelajari Blood Devil Chaos saat berkelahi dengan Tai Lingyun, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya percaya. Sekarang setelah dia melihatnya sendiri, penatua berjubah putih itu benar-benar mempercayainya, dan dia sangat bersemangat. Kekuatan garis mata-mata yang bisa mencuri teknik rahasia lawan hanya dalam satu pertukaran jelas tidak lebih lemah dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Selain itu, penatua berjubah putih juga melihat bahwa Zhao Feng memiliki kontrol yang baik atas garis keturunan Blood Devil Sun dan memiliki beberapa bayangan teknik keluarga Tai. Dia mungkin telah belajar sesuatu yang lain ketika bertarung dengan Tai Lingyun. Selain itu, meskipun Zhao Feng hanya memiliki sedikit keuntungan melawan Tai Hongling, dia bahkan belum menggunakan garis keturunannya. Jika Zhao Feng menggunakan garis keturunannya, yang bahkan lebih kuat, situasinya akan sangat berbeda. Dunia di sekitar mereka mulai menghilang, dan mereka kembali ke aula seperti beberapa saat yang lalu. Aura tersembunyi di aula, semua terkejut dan mulai saling mengirim pesan. Tidak, Nyonya Tai Hongling meremehkan saya karena dia melihat bahwa saya hanya seorang kaisar. Orang tua ini tidak akan khawatir lagi. Tetua berjubah putih tertawa, dan hati Zhao Feng melompat. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dari apa yang dikatakan sesepuh berjubah putih. Orang tua ini berencana untuk membuat Hongling mengalami medan perang, jadi aku akan menyerahkannya pada Little Friend. Kata sesepuh berjubah putih sambil tersenyum lemah lembut. Bab 1019 Terobosan Penguatan Tubuh. Orang tua ini berencana untuk membuat Hongling mengalami medan perang, jadi aku akan menyerahkannya pada Little Friend. Kata sesepuh berjubah putih sambil tersenyum lemah lembut. Medan perang sangat berbahaya. Junior ini tidak berguna dan mungkin tidak akan bisa melindungi Lady Hongling. Petik 2. Zhao Feng terkejut saat dia akhirnya mengerti niat penatua berjubah putih. Jika Tai Hongling tetap di sisinya, maka itu akan membuat situasi antara dia dan keluarga Tai lebih rumit. Jika kecelakaan benar-benar terjadi pada Tai Hongling, maka Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri dari keluarga Tai. Apakah Yang Sir Zhao sudah tidak menyukai saya? Tai Hongling tersenyum lucu ketika dia melihat Zhao Feng. Teman kecil Zhao, jangan rendah hati. Kami akan menyelesaikannya seperti ini kalau begitu. Penatua berjubah putih berkata sambil tersenyum, dan ekspresi Zhao Feng berubah.
Tindakan Grand Tetua keluarga Tai mengingatkan Zhao Feng tentang Flooding Lord Lake City dari benua bunga Azure. Namun, dia jelas bisa melihat bahwa tidak akan ada hasil jika dia melawan Grand Elder of Tai Family. Keluarga Tai hanya ingin membawa Tai Hongling bersamaku. Jika saya benar-benar mengabaikannya, saya percaya bahwa Tai Hongling akhirnya akan mulai tidak menyukai saya. Zhao Feng memikirkan rencana. Selama Tai Hongling mulai tidak menyukai Zhao Feng, maka semua omong kosong ini akan berakhir. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan situasinya diputuskan seperti ini. Angka-angka mulai muncul di aula setelah Zhao Feng pergi. Hongling, apa pendapatmu tentang Zhao Feng? Tanya sesepuh berjubah putih sambil tersenyum. Kakek, tidak bisakah kau katakan apa yang kupikirkan? Wajah Tai Hongling sedikit merah saat dia menunjukkan ekspresi tegas. Hahaha, aku sudah bilang begitu. Potensi Zhao Feng jelas melebihi jenius pada peringkat Imperial Dao. Tidak perlu mengujinya sama sekali. Suara Tai Hongnan terdengar. Zhao Feng memberitahu semua orang semuanya setelah kembali ke tempat Pangeran ke-9 dan rekan-rekannya tinggal. Kakak Zhao, ini bagus. Saya mendengar bahwa potensi Tai Hongling tidak lebih lemah daripada Tai Lingyun, tetapi karena senior Tai Lingyun memiliki terlalu banyak kekuatan dalam keluarga Tai, Tai Hongling tidak dapat memperoleh tempat di persidangan putra mahkota. Ying Tua memiliki ekspresi gembira saat dia langsung berkata, hahaha, selain itu, kekuatan pertarungan Tai Hongling juga cukup baik. Dia akan sangat membantu kalian semua. Tuan Suci Chang Qiong tertawa. Banyak jenius di antara 8 keluarga besar dan pasukan lain semuanya berusaha mengejar Tai Hongling dan tidak berhasil. Tetapi sekarang keluarga Dasi hanya memberikannya kepada Zhao Feng. Ini mengerikan di mata generasi muda Gan yang lain. Itu benar, kekuatan pertempuran Tai Hongling cukup baik. Ying Tua juga setuju. Zhao Feng kemudian mendengar dari Old Ying bahwa Dewa Suci Chang Qiong hanya dikirim ke sini untuk melindungi Pangeran ke-9 dan tidak akan berjuang untuknya. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 sebenarnya sangat rendah, tetapi untungnya, setelah Pangeran ke-9 tiba di Provinsi Lan, ia akan dapat memesan di sekitar pasukan yang mendukungnya. Misalnya, jika anggota Paviliun Asap Laut berada di Provinsi Lan juga, maka Pangeran ke-9 bisa memindahkan mereka ke kubu pertahanannya. Selain itu, Zhao Feng juga belajar apa misi utama Pangeran ke-9, mengambil alih sebuah kota. Lebih dari setengah wilayah di 3 provinsi telah diambil alih oleh non-manusia, jadi mereka jelas perlu mengambilnya kembali. Lebih mudah untuk bertahan daripada menyerang, dan hampir semua kota atau benteng memiliki seseorang dengan kekuatan tempur yang dipertahankan oleh Dewa Suci, yang berarti menyerang akan lebih sulit lagi. Ini berarti bahwa Tai Hongling memang akan sangat berguna. Meskipun dia hanya seorang Dewa Kuasi Suci, kekuatannya sebanding dengan Dewa Suci yang normal. Meskipun dia tidak bisa menang melawan Dewa Suci yang bukan manusia, dia setidaknya bisa menghentikan mereka. Keesokan harinya, Tai Hongling mengikuti semua orang dan menuju ke Provinsi Lan. Bukankah ini putra mahkota? Sebuah suara terdengar sebelum semua orang meninggalkan istana. Oh, ini saudara ke-13. Pangeran ke-9 itu penuh senyum ketika dia menyapa. Di samping Pangeran ke-13 ada sekitar 100 bawahan. Ada juga 5 aura unik dan kuat di sebelah Pangeran ke-13. Saya mendengar bahwa Yang Mulia sedang menuju ke Provinsi Lan. Mungkin kita akan bertemu di medan perang yang sama. Saya harap Anda akan menjagaku. Pangeran ke-13 tertawa. Hati semua orang bergetar. Jelas bahwa niat Pangeran ke-13 berasal dari fakta bahwa dia sudah tahu tujuan Pangeran ke-9 dan telah datang ke sini pada saat yang sama. Tentu saja, kita berdua kekaisaran dan perlu mencoba yang terbaik untuk mengambil kembali wilayah kejatuhan dinasti Gan Agung Lord. Pangeran ke-9 segera berkata, dia telah belajar banyak setelah menjadi putra mahkota. Dia perlu memakai topeng di depan orang-orang tertentu. Saya harap Yang Mulia memiliki perjalanan yang aman. Kata Pangeran ke-13 sebelum pergi. Semua orang kemudian duduk di atas kereta terbang yang terbakar dan menuju ke Provinsi Lan. Karena ada 1 orang tambahan, kereta terbang itu sangat ramai. Tai Hongling jelas-jelas berusaha menyusahkan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng memasuki pengasingan dan tidak menanggapi sama sekali. Kendali diri saudara Zhao begitu kuat. Emperor Ghost Scales menghela nafas dalam hatinya. Beberapa lusin hari kemudian, semua orang tiba di kota Jiabao di Provinsi Lan. Yang Mulia, aku akan menyerahkan ini kepadamu kalau begitu.
Dewa suci yang awalnya menjaga kota ini mengambil beberapa bawahan dekatnya dan pergi, menuju ke aula perang di Provinsi Lan. Aula perang adalah hal yang sama dengan tempat mereka tinggal ketika mereka berada di Provinsi Ling. Itu adalah markas pertempuran di setiap provinsi. Tentu saja, aula perang di Provinsi Ling memiliki kekuatan paling besar. Para kapten dan tentara di sini tidak mau melihat Dewa Suci yang telah menjaga kota Jiabao pergi. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama Lord Suci ini selama setahun. Peringkat di kota itu sangat sederhana. Itu dibagi menjadi jajaran umum, kapten, dan tentara. Jenderal itu jelas adalah Pangeran ke-9. Kapten biasanya adalah Kaisar atau Dewa Kuasi Suci. Menurut catatan perang mereka kemudian dibagi menjadi 3 bintang, dan semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin banyak tentara yang bisa mereka pimpin. Persyaratan minimum untuk menjadi seorang prajurit adalah alam roh sejati. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bagaimana putra mahkota bisa berperang? Petik 2. Set. Menjadi sedikit lebih tenang. Sementara putra mahkota tidak memiliki dewa suci, setidaknya harus ada beberapa ahli strategi. Petik 2. Betul, Moon Dragon City memiliki 2 dewa suci. Dari kelihatannya, mustahil bagi kita untuk mengambil alih kota. Sebaliknya kita bahkan mungkin kehilangan yang lain. Petik 2. Banyak kapten dan tentara tidak terlalu percaya diri pada putra mahkota dan memiliki sikap negatif. Keesokan harinya, Pangeran ke-9 memanggil para kapten untuk rapat sehingga ia bisa mengenal mereka dan belajar tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung. Meskipun para kapten tidak percaya diri pada putra mahkota, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Banyak kapten tertarik oleh Tai Hongling saat mereka memasuki aula. Sejumlah kecil kapten jelas tahu identitasnya dan berhenti memikirkan apa yang mereka pikirkan. Pada saat yang sama, mereka ingin tahu mengapa Tai Hongling akan bersama dengan Pangeran ke-9. Tujuan utama kota Jiabao adalah untuk mengambil alih Moon Dragon City. Moon Dragon City memiliki 43 kapten dan 2 dewa suci. Seorang kapten bintang 3 memberitahu Pangeran ke-9 dan teman-temannya bagaimana situasi saat pertemuan dimulai. Dibandingkan dengan kekuatan pertempuran dari Moon Dragon City, kekuatan pertempuran dari kota Jiabao sedikit lebih lemah setelah dewa suci yang asli dan beberapa dewa kuasi suci pergi. Mereka hanya memiliki 32 kapten, dan hanya 4 dari mereka adalah kapten bintang 3. Setelah mengetahui situasinya, Pangeran ke-9 mengangkat 4 kapten lagi. Mereka adalah Ying Tua, Zhao Feng, Timbangan Hantu Kaisar, dan Tai Hongling. Menurut aturan, mereka semua harus memulai sebagai kapten bintang 1 dan hanya akan dapat memperoleh lebih banyak bintang jika hasilnya terbukti baik. Senior Ying, tolong jaga aku di masa depan. Nyonya Hongling, saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat menyaksikan keterampilan Anda sekali lagi. Semua kapten lainnya mulai menyapa dan berinteraksi dengan kapten baru. Kapten baru biasanya kekuatan pertempuran terkuat yang dibawa oleh seorang pangeran. Hanya masalah waktu sampai mereka mencapai 3 bintang. Di antara mereka, yang paling disambut jelas adalah Tai Hongling. Namun, Tai Hongling mengabaikan para kapten ini dan hanya memandang Zhao Feng, membuat ekspresi beberapa kapten menjadi tidak bahagia. Setelah pertemuan berakhir, Zhao Feng dan anggota keluarga Ji pergi bersama Kaisar Hantu Timbangan. Jilan dan rekan-rekannya bisa menjadi kapten juga sesuai dengan kekuatan mereka, tetapi mereka masih terlalu muda, sehingga agak berisiko bagi mereka untuk memimpin orang lain. Selanjutnya, Zhao Feng bertanggung jawab atas keselamatan mereka, sehingga mereka bertiga akan berada di kelompoknya. Kaisar Ghost Scales, Anda akan segera menjadi kapten bintang 3. Zhao Feng menghibur. Yang lain relatif dingin terhadap Kaisar Hantu Skala dalam pertemuan karena dia sangat tidak dikenal. Zhao Feng segera memasuki pengasingan begitu dia kembali ke kediamannya. Madu multiwarna muncul di tangan Zhao Feng dalam dunia tata ruang misti. Aku akhirnya bisa mendorong ke tingkat 6 tubuh petir suci sekarang. Zhao Feng telah fokus pada jiwa dan garis darahnya setelah sidang putra mahkota berakhir. Dia juga mencoba membentuk dunia kecil ilusinya. Semuanya sekarang stabil. Zhao Feng juga sudah menggunakan satu bagian dari 100 Origin Secret Honey sebelum persidangan putra mahkota. Jika dia menghabiskan bagian lain dengan begitu cepat, itu akan secara dramatis mengurangi efektivitasnya. Zhao Feng telah mengulur waktu yang lama untuk memaksimalkan kekuatan madu suci 100 asal ini. Setelah tubuh petir suciku mencapai tingkat ke-6,
aku akan bisa menandingi Dewa Suci yang normal dengan tubuhku sendiri. Level 6 tubuh petir suci berkorespondensi dengan Dewa Suci. Dewa Semu Suci, berarti bahwa kekuatan seseorang, inten, atau beberapa aspek sebanding dengan Mystic Light Realm Secret Lord, tetapi mereka belum benar-benar menerobos. Kekuatan Zhao Feng sudah melampaui tingkat Dewa Kuasi Suci, tapi begitu tubuhnya mencapai tingkat alam cahaya mistik, dia akan dianggap sebagai Dewa Suci Kuasi asli. Zhao Feng minum porsi madu suci 100 asal. Dia langsung merasakan aura murni dan suci menyebar ke seluruh organ dan anggota tubuhnya, lalu ke dimensi Crystal Core dan tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya naik sebentar. Namun, efektivitas bagian dari 100 Origin Secret Honey ini lebih lemah. Daripada pertama kali dia menggunakannya, Zhao Feng segera mulai mengedarkan tubuh petir suci miliknya. Hu gelombang-gelombang Weng, tubuhnya mulai menjadi lebih tinggi, dan cahaya biru keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Garis-garis kilat yang dalam mengedip di sekitar permukaan tubuhnya dan sesekali melepaskan cahaya. Setelah mengedarkan Secret Lightning Body, tingkat penyerapannya berlipat ganda, dan energinya digunakan untuk memperbaiki tubuhnya. Kali ini, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan semua madu suci 100 asal untuk meningkatkan keadaan keberadaannya. Zhao Feng menutup matanya saat lapisan api petir angin mengelilinginya. Weng gelombang retak. Tulang Zhao Feng retak pada saat tertentu, dan garis-garis merah keemasan mulai memanjang dan melepaskan cahaya pada kulitnya. Hu gelombang. Dalam sekejap, tulang dan tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan dia tampak berubah menjadi raksasa yang nyata. Dalam hal ukuran, dia sudah melebihi manusia normal. Weng gelombang. Lapisan petir keemasan samar merah melintas di sekitar Zhao Feng, dan dia memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Ledakan. Tanah di sekitar Zhao Feng langsung mulai berubah menjadi hitam. Untungnya, semua ini ada di dalam dunia tata ruang mistinya, atau tempat tinggalnya di dunia nyata akan dihancurkan. Weng, lapisan cahaya merah keemasan di sekitar Zhao Feng menjadi lebih terang dan hampir terwujud. Akhirnya, cahaya keemasan merah ini mengembun di sekitar tubuh Zhao Feng. Tingkat ke-6 tubuh petir suci. Sukacita muncul di wajah Zhao Feng. Bab 1020 Serangan Non-Manusia. Tingkat ke-6 tubuh petir suci. Sukacita muncul di wajah Zhao Feng. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng tenang, dan ukuran tubuhnya kembali normal. Petir di sekitar tubuhnya juga cepat memudar. Setelah badan petir suci menerobos ke tingkat 6, Zhao Feng akan bisa bertarung melawan Dewa Suci yang normal tanpa menggunakan garis keturunannya atau Truyuan. Jika dia membudidayakan badan petir suci yang tidak mati ke tahap akhir, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan pemulihannya tidak akan memiliki kelemahan. Setelah Golden Kun Secret Lightning Body-nya mencapai level 6, dia juga bisa mulai mengolah teknik rahasia seperti Sky Destroying Secret Lightning Palm dan Physical Force Lightning Domain. Sky menghancurkan Secret Lightning Palm, bahkan lebih kuat dari Secret Lightning Dominating Pang, sangat merusak, dan melawan kekuatan domain dan dunia kecil. Physical Force Lightning Domain, dengan mengandalkan penggunaan Wind Lightning Truyuan dan kekuatan fisik untuk membentuk domain petir, itu bisa sangat membatasi musuh dan buff Lightning Domain Zhao Feng. The Physical Force Lightning Domain mirip dengan domain atau Little World. Begitu dia mengolahnya, itu sama dengan memiliki satu domain lagi. Selanjutnya, menurut apa yang diketahui Zhao Feng, dia sekarang memenuhi persyaratan untuk menumbuhkan kelahiran kembali dari darah. Tetapi tubuh petir suci kun emas tidak memiliki teknik kultivasi untuk itu. Pertama-tama aku akan mengolah Sky menghancurkan Secret Lightning Palm, lalu, Zhao Feng merencanakan. Meskipun dia telah mengolah Pang mendominasi Secret Lightning secara maksimal, itu tidak bisa memberikan banyak kerusakan pada badan suci Dewa Suci. Jika Zhao Feng bertemu dengan Dewa Suci yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, Secret Lightning Dominating Pang-nya pada dasarnya tidak akan melakukan apa-apa. Tentu saja, persyaratan untuk Sky Destroying Secret Lightning Palm jauh lebih tinggi daripada Secret Lightning Dominating Pang. The Sky Destroying Secret Lightning Palm berfokus pada kata, hancurkan, untuk menghancurkan segalanya. Semakin besar target, semakin efektif itu. Langit menghancurkan petir suci-suci bekerja dengan baik dengan api petir angin, dan itu bisa menghancurkan sebanyak mungkin. Zhao Feng menekan Secret Lightning Body-nya dan mulai berlatih Sky menghancurkan Palm Lightning Suci. Ledakan,
Zhao Feng mendorong keluar, dan telapak tangan besar berwarna merah keemasan dengan lengkungan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar, membuat udara bergetar. Menjadi pemilik dunia tata ruang misti, Zhao Feng bisa merasakan perubahan apapun di dunia kecil ini. Ini memang sangat merusak domain. Zhao Feng tertegun. Teknik telapak tangan ini sangat merusak terhadap domain, dunia kecil, dan bahkan badan suci dewa suci sampai batas tertentu. Weng, Su, Zhao Feng tidak berani melatih keterampilan ini dengan kekuatan penuh atau kalau tidak itu akan merusak dunia kecil dalam dunia tata ruang misti. Saat melatih Sky menghancurkan Palem Lightning Suci, Zhao Feng juga beradaptasi dengan tingkat 6 tubuh petir suci. Dalam periode waktu ini, 3 anggota keluarga Ji dan Tai Hongling telah datang, tetapi mereka tidak mengganggunya setelah melihat bahwa ia dalam pengasingan. Zhao Feng ini hanya tahu cara berkultivasi. Tai Hongling menginjak kakinya di luar kediaman Zhao Feng dan pergi dengan marah. Zhao Feng telah berkultivasi sejak dia meninggalkan Provinsi Ling dan masih berkultivasi setelah tiba. Ini tidak memberinya kesempatan untuk memulai kontak dengan Zhao Feng. Pada hari ini, Zhao Feng merasakan gelombang intens di luar kediamannya dan keluar dari dunia tata ruang misti. Senior Zhao, kita berkumpul. Ji Tianming segera berkata, mengganggu orang lain ketika mereka berada di pengasingan adalah tindakan yang sangat berbahaya, tetapi situasinya mendesak. Apa yang terjadi? Zhao Feng berhenti sejenak. Dia ingat Pangeran ke-9 mengatakan bahwa dia akan mengarahkan beberapa tentara dari tempat lain, dan mereka akan berasal dari pasukan yang mendukungnya. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, anggota Paviliun Asap Laut berada di Provinsi Lan juga. Ini adalah berita bagus, setidaknya Zhao Feng bisa melindungi anggota pasukannya sendiri. Namun, hanya 3 hari telah berlalu sejak dia memasuki pengasingan. Mengarahkan pasukan seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Musuh sedang menyerang. Kegembiraan dan kesungguhan muncul di mata Ji Tianming. Oh, Zhao Feng tersenyum tipis. Selusin ribu mil jauhnya dari kota Jiabao adalah Moon Dragon City, yang diperintah oleh non-manusia. Meskipun kekuatan keseluruhan Moon Dragon City lebih kuat dari kota Jiabao, non-manusia tidak melakukan apa-apa sejauh ini dan berada dalam keadaan defensif. Menurut Intel, area di mana Pangeran ke-9 ditempatkan telah sangat terkikis oleh non-manusia, dan Moon Dragon City adalah penyendiri di pangkalan musuh. Oleh karena itu, Moon Dragon City perlu menunggu non-manusia lainnya di dekatnya untuk berkumpul sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Inilah mengapa Moon Dragon City memiliki 2 dewa suci. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya tugas yang diberikan kepada Pangeran ke-9 itu. Namun, ini adalah kabar baik bagi Zhao Feng. 2 dewa suci non-manusia sama dengan 40.000 poin perang. Zhao Feng tersenyum. 1 Great Origin Core Realm adalah 10 poin perang, seorang Raja 100, seorang Kaisar 1000, sedangkan para dewa suci masing-masing bernilai 20.000. Selain itu, hanya ada sejumlah dewa suci di kedua dinasti penguasa. Sangat langka bagi satu kota untuk memiliki 2 dewa suci. Kekuatan para dewa suci ini sedikit lebih lemah dari dewa suci 10.000 petir, dewa hitam setan suci, dan teman-teman dari persidangan putra mahkota. Di masa lalu, pasukan di dalam Moon Dragon City lebih kuat dari kita, tetapi mereka tidak pernah menyerang. Sepertinya orang yang bukan manusia tahu bahwa kota Jiabao telah beralih jenderal. Pembahas Realm Spirit Realm di lini belakang di kota Jiabao dibahas. Pangeran ke-9 bersama para kapten di tembok kota. Tak terhitung tentara non-manusia berada di luar kota Jiabao dan memancarkan niat pertempuran jahat. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Seorang kapten bintang 2 memiliki ekspresi serius. Bukan manusia dari Moon Dragon City pasti tahu bahwa satu-satunya Tuan Suci kota Jiabao telah pergi. Tanpa kekuatan pertempuran dari Dewa Suci, kota Jiabao berada dalam kesulitan. Tetapi jika Sang Jenderal tidak memberi mereka perintah untuk mundur dan mereka pergi dengan kemauan sendiri, mereka akan dianggap sebagai desertir. Gunakan pertahanan sebagai pelanggaran, kata Pangeran ke-9 dengan nada tertentu. Sementara yang lain berpikir bahwa kota Jiabao tidak memiliki kekuatan pertarungan Dewa Suci, Pangeran ke-9 dan anggota keluarga Ji tahu bahwa Zhao Feng tidak lebih lemah dari Dewa Suci biasa. Lebih mudah bertahan daripada menyerang. Bahkan dengan bantuan Zhao Feng, Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak harapan untuk menaklukkan Moon Dragon City. Sekarang pasukan Moon Dragon City menyerang sebagai gantinya, itu membuat Pangeran ke-9 dan Ying Tua bahagia.
Zhao Feng, jangan ungkapkan kekuatanmu. Ying dan Pangeran ke-9 mengirim pesan pada Zhao Feng. Pada saat ini, mereka tidak ingin mengungkapkan kartu tersembunyi mereka. Zhao Feng, belum. Mereka akan mempertahankan pertama dan secara bertahap melemahkan kekuatan bukan manusia. Begitu waktunya tepat, mereka akan melakukan serangan balik dan benar-benar mengambil alih Moon Dragon City dalam satu gerakan. Zhao Feng mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengenal dua dewa suci dari Moon Dragon City. Mereka adalah kekuatan penguasa dewa suci dari ras buaya manusia dan dewa suci bayangan gelap dari ras kalajengking. Di antara keduanya, Secret Lord Dark Shadow adalah jenderal musuh. Gunakan pertahanan sebagai pelanggaran. Para kapten hampir jatuh dari tembok kota setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Mereka adalah pihak yang kurang beruntung dan jelas harus fokus pada pertahanan, tetapi dari mana datangnya pelanggaran? Mendesah. Banyak kapten menghela nafas. Putra mahkota terlalu muda dan bahkan tidak tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuh. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan kota dalam pertempuran ini. Nyonya Hongling, kami akan mengandalkan Anda pertempuran ini, kata seorang kapten di sebelah Tai Hongling padanya. Tai Hongling memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Kuasi Suci, dan dengan bantuan beberapa orang lainnya, dia harus mampu menghentikan Dewa Suci. Zhao Feng, mari kita lihat siapa yang mendapat lebih banyak poin perang kali ini. Tai Hongling benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan kapten dan memandang Zhao Feng saat cahaya terang melintas di matanya. Ekspresi sang kapten menjadi jelek, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan adalah melirik Zhao Feng dengan jijik dan tertawa dingin di dalam hatinya. Para ahli yang menjaga wilayah barat laut melawan non-manusia tidak tahu terlalu banyak tentang sisa dinasti penguasa, jadi hanya beberapa orang yang tahu tentang kinerja Zhao Feng dalam persidangan putra mahkota. Tentu, jawab Zhao Feng sederhana. Kali ini, aku tidak akan mudah. Tai Hongling mengungkapkan senyum yang menawan. Meskipun dia telah kehilangan selama tanding mereka sebelumnya, dia percaya bahwa, dalam pertarungan nyata, yang kalah adalah Zhao Feng. Sudah waktunya baginya untuk menampilkan dirinya di depan Zhao Feng. Ledakan, pasukan musuh di depan tiba-tiba mulai bergerak. Serang kota Jiabao dan potong manusia menjadi beberapa bagian. Non-manusia ini adalah salah satu dewa suci Moon Dragon City, kekuatan dewa pengamuk suci. Membunuh, prajurit dan kapten non-manusia tanpa batas yang didakwa atas kegilaan dan haus darah seperti segerombolan awan hitam. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan menyerang kota Jiabao? Kamu mengambil seorang jenderal dewa suci dan malah memilih dewa jenderal suci. Petik 2. Secret Lord Raging Force tidak bisa menahan tawa. Meskipun tugas utama mereka adalah hanya untuk menjaga Moon Dragon City dan menunggu yang bukan manusia, kota Jiabao mengambil satu-satunya dewa suci mereka. Setelah dia dan Secret Lord Dark Shadow melaporkan ini ke eselon atas, mereka pergi ofensif. Karena mungkin ada beberapa bahaya dalam mengambil alih wilayah itu, tujuan serangan kali ini adalah untuk membunuh semua ahli di kota Jiabao. Membela. Para kapten dari sisi kota Jiabao semua terbang keluar. Ini memungkinkan mereka untuk menunda kapten musuh dan mengarahkan pasukan mereka sendiri. Zhao Feng terbang bersama Kaisar Ghost Scales dan perusahaan. Ledakan, ding, bam, non-manusia melonjak ke depan seperti binatang buas dan menyerbu ke garis pertahanan kota Jiabao. Para kapten dan tentara kota Jiabao berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan bentrok dengan yang bukan manusia. Begitu mereka bentrok, ada segala macam es, api, air, dan kilat melesat menembus langit. Nak kecil, kamu berhasil menjadi seorang kaisar di usia yang begitu muda. Anda harus menjadi jenius dari keluarga besar. Sayangnya, Anda seharusnya tidak datang ke medan perang. Petik 2. Seorang snakeman yang mengenakan armor bersisik merah gelap. Menderu dengan tawa. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menekan tubuh petir suci hingga 50% dari kekuatan penuhnya. Bagi yang lain, dia hanya setingkat seorang kaisar. Secret Lightning Dominating Pang. Zhao Feng meninju, dan gunung-gunung logam hancur menuju snakeman. Niat Fis bocah ini begitu dalam. Si snakeman dengan baju besi merah bersisik memiliki ekspresi suram. Dia tidak memiliki keuntungan melawan Zhao Feng. Sebaliknya, dia merasa dilatih kembali oleh pemuda ini, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Langit di kejauhan tiba-tiba gelap, dan aura ganas muncul. Hahaha,
Siapa dari kota Jiabao yang berani melawanku? Secret Lord Raging Force berdiri di awan dan menatap kota Jiabao. Dewa suci yang awalnya menjaga tempat ini telah pergi, jadi dia benar-benar ingin tahu siapa dari kota Jiabao yang bisa melawannya. Ikut aku. Tai Hongling menyerang keluar pada saat ini, dan garis keturunannya mulai terbakar. Dia seperti cahaya tarik di medan perang. Melihat bahwa Tai Hongling sangat sengit, para kapten dari kota Jiabao menghela nafas. Dua kapten bintang 3 menerjang ke langit dan menantang Dewa Suci bersama Tai Hongling.